Epipaners, apa kabar saudara? Puji Tuhan, hari ini bertemu lagi untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Dan kami percaya bahwa kita semua ada di dalam lindungan Tuhan yang sungguh baik di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, mari kita terus mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. Amin saudara. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, kami boleh ada pada hari ini, bahkan sampai hari ini. Semua itu karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah tangan kasih Tuhan menuntun kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami dan memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi rema dan tertulis di dalam loh hati kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Mari Tuhan, Engkau pimpin kami. Biarlah kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Baiklah, kita boleh menaikkan segala syukur pujian kita di hadapannya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari buka hati pikiran kami ya Roh Kudus, untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami boleh tahu akan kehendak-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang disampaikan bukan dari hikmat daripada manusia, tetapi semua datangnya daripada hikmat Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi rema, boleh tertanam, boleh bertumbuh, boleh berakar, dan boleh berbuah-buah lebat
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini saya ambil di Matius 15 ayat 21 sampai 28 dan Markus 7 ayat 24 sampai 30. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul iman yang menghasilkan pertolongan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana iman daripada seorang perempuan Kanaan yang menghasilkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita baca bersama-sama Matius 15 ayat 21 sampai 28. Temanya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, saya akan berbicara tentang firman Tuhan tentang iman yang menghasilkan pertolongan daripada Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya atau perempuan Sirofenisia yang percaya. Dan ayat firman Tuhan Matius 15 ini di ayat 21 sampai 28 juga terdapat di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Saudara, di Markus 7 ayat 24 mengatakan bahwa perempuan ini tinggalnya di daerah Tirus dan Sidon. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke kota atau daerah tersebut dan Dia masuk ke dalam sebuah rumah. Ya, Dia tinggal di dalam sebuah rumah. Nah, Tuhan Yesus datang secara rahasia. Tuhan Yesus tidak mau ada yang tahu. Tapi kenyataannya, kedatangannya itu tidak dapat dirahasiakan, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah begitu terkenal dengan mukjizat yang telah Dia lakukan, saudara. Nah, saudara, dikatakan bahwa perempuan Kanaan atau Sirofenisia ini mempunyai problem besar. Problem apa, saudara? Dia mempunyai seorang anak perempuan yang kerasukan setan. Ya, dia kerasukan oleh roh jahat. Nah, saudara, pada saat dia segera mendengar tentang Yesus, dia tidak menunda waktu lagi dan segera dia mendatangi Yesus dan dia datang untuk menyembah Yesus, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Di Markus 7 ayat 25 katakan, saudara, dan dia berseru kepada Yesus dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya, untuk mengusir setan dari tubuh anaknya. Nah, dikatakan di Matius 15 ayat 22, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Perempuan itu berseru, saudara, "Kasihanilah aku ya Tuhan,
anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya, saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana sifat karakter yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Dan dikatakan dia tidak menunda waktu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian kedua, tidak mencari pertolongan dari sumber yang lain, saudara. Tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong anaknya, untuk menyembuhkan anaknya. Dia kemudian datang dan tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan memohon belas kasihan Tuhan. Saudara, sifat karakter yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini adalah tidak menunda waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita boleh bertanya dalam diri kita sendiri, adakah kita menunda waktu kita untuk datang meminta pertolongan Tuhan? Adakah kita mencari pertolongan di tempat lain atau dari sumber lain? Dan dikatakan, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Dia sanggup menyelamatkan kita dari segala sakit penyakit kita. Dia adalah penyembuh. Apakah kita mencari penyembuhan di tempat lain selain kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara? Dan dikatakan bahwa perempuan ini datang untuk meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara, iman perempuan Kanaan ini diuji imannya, saudara. Dikatakan di Matius 15 ayat 23, Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab dia. Bahkan murid-muridnya Tuhan Yesus mengusir perempuan Kanaan ini karena perempuan ini berseru dengan berteriak-teriak untuk meminta pertolongan Tuhan. Wow, saudara, Yesus diam. Murid-murid bereaksi dengan mengusir perempuan ini, tapi tidak membuat dia mundur dari imannya, saudara. Dan apakah kita terkadang seperti perempuan ini, saudara? Ya, mungkin ada satu waktu kita datang mencari Tuhan, tetapi kita tidak mendapatkan jawaban. Kita sepertinya tidak melihat Tuhan menjawab kita. Sepertinya Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita. Bahkan kita merasa Tuhan itu jauh dan tidak peduli dengan kita dan tidak mau menolong kita, saudara. Dan saudara, mungkin pada saat itu kita kecewa kepada Tuhan. Mungkin kita kehilangan iman. Mungkin kita bahkan meninggalkan Tuhan dan tidak lagi menantikan Tuhan. Ini adalah sebuah pembelajaran dari sebuah harga ketekunan yang dibayar oleh seorang perempuan Kanaan yang datang meminta pertolongan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus pasti yang terbaik. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya, saudara. Ujian iman kedua bagi perempuan Kanaan ini adalah dia ditolak, tapi dia semakin mendekat. Dan bahkan dia datang menyembah dan memohon-mohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Dan dia semakin berseru. Saudara, kita baca di ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, perempuan Kanaan ini harusnya merasa tertolak. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Tuhan Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bagaimana dengan sikap iman kita terhadap masalah ini, saudara? Kita melihat perempuan Sirofenisia ini begitu luar biasa. Dia tidak tersinggung, dia tidak merasa ditolak,
Dia tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong di dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia tidak mundur. Saudara, pada saat kita mengalami ujian iman seperti ini, apakah kita semakin menjauh dari hadapan Tuhan? Tetapi perempuan Kanaan ini membuktikan bahwa dia datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bahkan dia menyembah dan semakin berseru kepada Tuhan. Mari saudara, kita belajar sikap iman dari perempuan Sirofenisia ini. Dia membayar harga, sebuah harga kesabaran yang dibayar oleh seorang perempuan Sirofenisia ini demi pertolongan Tuhan Yesus. Nah saudara, ujian iman tidak selesai sampai di sana. Bahkan dia juga mengalami ujian iman yang ketiga, bahwa dia harusnya merasa tidak layak. Dan dikatakan, kamu perempuan Sirofenisia bukan siapa-siapa. Mari saudara kita baca di ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, di Markus 7 ayat 27 katakan bahwa Yesus mengatakan, biarlah anak-anak kenyang terlebih dahulu. Sebab tidak patut. Tidak patut artinya tidak layak mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan memberikannya atau melemparkannya. Saudara, seharusnya perempuan ini merasa tertolak. Kenapa dia disebut anjing? Bukan Tuhan Yesus tidak mempunyai belas kasihan, tetapi Tuhan Yesus sedang menguji iman dari perempuan Kanaan ini, karena dia bukan dari bangsa Israel, saudara. Nah, saudara, dia tidak tersinggung, dia tidak marah. Yang seharusnya mungkin harusnya tersinggung, tapi dia tidak lakukan itu. Dia tidak memberontak, dia tidak membalas, dia tidak kecewa sama Tuhan. Dan dia tahu bahwa ketekunannya akan berhasil untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Saya mau tanya kepada saudara, bagaimana dengan sikap iman kita jika kita mengalami hal seperti itu, saudara? Apakah kita akan tersinggung? Ataukah kita akan marah? Saudara, kita diajarkan untuk tunduk dan taat kepada sebuah ujian daripada Tuhan. Perempuan Kanaan ini sangat tahu bahwa pertolongan satu-satunya hanyalah datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan untuk sebuah mukjizat. Bukankah Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita akan belajar bagaimana sifat kerendahan hati daripada perempuan Kanaan ini yang mendapatkan jawaban daripada Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa tidak patut memberikan roti yang diberikan untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Bagaimana respon daripada perempuan Kanaan ini, saudara? Kita baca di ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di Markus 7 ayat 28 dikatakan bahwa perempuan itu menjawab Tuhan Yesus dan mengatakan, benar Tuhan, tapi anjing yang ada di bawah meja juga mendapat makan dari remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anaknya. Nah saudara, kita melihat bagaimana perempuan ini tahu memposisikan dirinya di hadapan Tuhan, saudara. Mari kita belajar dari harga sebuah kerendahan hati yang dibayar oleh seorang perempuan Kanaan demi pertolongan dari Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat 34b mengatakan bahwa orang yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan. Saudara, perkataan iman
Dan iman yang besar itu membuat Tuhan Yesus terkagum dengan perkataan perempuan yang penuh dengan iman ini. Bahkan dikatakan di Markus 7 ayat 29, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, dan Tuhan Yesus katakan, karena perkataanmu itu, karena kata-katamu itu, pergilah dan anakmu sudah disembuhkan. Sekarang setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara, kita baca di Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, di Markus 7 ayat 29 bahwa Tuhan Yesus katakan, karena kata-katamu itu, membuat Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, anakmu sudah sembuh. Luar biasa, saudara. Dan di ayat 30 dikatakan bahwa perempuan itu pulang dan bertemu dengan anaknya, sudah terbaring dan sudah sehat, sudah keluar setannya, dan dia sudah sembuh, anaknya sudah sembuh. Saudara, Tuhan itu terbukti di dalam segala janji firman Tuhannya. Tuhan itu terbukti di dalam segala perkataannya. Anak perempuan dari Sirofenisia ini sembuh, dan Tuhan tertarik dengan perkataan iman dari perempuan ini. Sungguh menyentuh hati Tuhan Yesus bahwa hikmat yang diucapkan oleh perempuan Kanaan ini menyatakan maksud Allah, yaitu bahwa agar bangsa lain juga secara tidak langsung mendapatkan berkat lewat bangsa Israel. Ketika bangsa Israel diberkati, maka bangsa lain juga akan memperoleh berkat. Saudara, saya mau tanya, apakah kita sudah memperkatakan perkataan iman seperti yang dilakukan oleh perempuan Sirofenisia? Saudara, perkataan iman, klaim janji firman Tuhan. Kita harus memperkatakan segala sesuatu yang hanya daripada firman Tuhan. Jangan kita terpengaruh oleh keadaan yang kita lihat sekarang ini. Bukankah di 1 Korintus 2 ayat 9-10 dikatakan, mata belum melihat, telinga belum mendengar, belum muncul dalam hati, Tuhan sudah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Dan pertolongan Tuhan selalu ada. Pertolongan Tuhan selalu tersedia, dan Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Sebagaimana Lukas 18 ayat 7-8 mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mengulur waktu untuk menolong kita, tetapi masalahnya adalah iman kita. Bagaimana iman kita untuk meraih pertolongan Tuhan, saudara. Dan pertolongan Tuhan hanya dapat kita terima dengan iman yang besar dari kita. Saudara, saya mau katakan, seberat apapun masalah Anda, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu ada di dalam firman Tuhan. Yehezkiel 12 ayat 28 mengatakan, Tuhan katakan, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan pasti terjadi. Roma 9 ayat 28 katakan, akan terjadi secara sempurna dan segera. Pertolongan satu-satunya hanya datang dari iman kepada firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, saudara.
Dan saya mau katakan sekali lagi, saya simpulkan firman Tuhan bahwa iman yang menghasilkan pertolongan Tuhan. Satu, tidak menunda waktu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kedua, tidak lagi mencari pertolongan dari sumber lain. Dan ketiga, percaya Tuhan Yesus berkuasa di dalam segala perkara. Datang dan sembah, tersungkur di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Bayar harga untuk sebuah ketekunan, bayar harga untuk sebuah kesabaran. Nantikan waktu Tuhan, taat dan tunduk di dalam sebuah ujian. Bayar harga sebuah kerendahan hati. Perkatakan perkataan iman, yaitu perkataan firman. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu telah Engkau sampaikan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini Tuhan boleh terema dan tertulis di dalam loh hati kami. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Sebagaimana perempuan Sirofenisia ini Tuhan, demikian juga kami yang datang kepadamu Tuhan. Kami mau belajar sebuah teladan iman daripada perempuan Sirofenisia ini Bapa, yang memohon pertolongan daripada Tuhan Yesus. Kami boleh belajar dari sebuah harga kesabaran, ketekunan, kerendahan hati di hadapan-Mu. Buat kami mengerti bahwa kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Buat kami terus memperkatakan perkataan iman Tuhan. Kami terus klaim janji firman Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Bapa pada saat ini untuk JKI Epipani Tuhan. Oh haleluya. Kami berdoa khusus hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk melayani-Mu di JKI Epipani Bapa. Kami berdoa untuk Pastor Boas, Pastor Magdalena, Pastor Audi, Pastor Ferdinand, Pastor Saud Tuhan. Engkau telah memilih hamba-hamba-Mu ini untuk bekerja di ladang-Mu di JKI Epipani. Biar Tuhan Engkau curahkan hikmat daripada Roh Kudus. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan visi yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini adalah visi daripada Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Berkati jemaat JKI Epipani Tuhan. Berkati ekonomi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Bapa, berkati keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Adi Tuhan, sebagai ketua sinode dari JKI Bapa. Berkati hamba-Mu ini Bapa. Pakai dia lebih heran lagi ya Bapa. Berkati kesehatannya. Berkati visi yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Bapa. Berikan dia kekuatan untuk terus melakukan tugas-Mu. Bapa, berkati juga keluarganya, berkati istri, anak, mantu, cucu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, biarlah visi yang Engkau berikan kepada Pak Adi semakin kuat. Dan Tuhan berikan hikmat dari surga untuk Pak Adi boleh melakukan tugas yang telah Engkau embankan
kepadanya Bapa. Berkati seluruh gereja JKI, biarlah Tuhan yang menolong. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami Republik Indonesia ini Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh tercurah dan Shekinah glory ada di atas negara bangsa daripada Indonesia Tuhan. Biarlah Bapa, Engkaulah yang menjaga bangsa ini. Ke dalam tangan-Mu lah Bapa, kami berserah Bapa. Buatlah kami menjadi bangsa yang beriman di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, bahwa kuasa mukjizat-Mu terus terjadi atas bangsa ini. Satukan hati bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada perpecahan, tetapi yang ada adalah kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk pemimpin daripada bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, pegang tangan kanannya untuk melakukan tugas-tugas yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu Tuhan, untuk memimpin bangsa dan negara ini menuju kepada kemakmuran yang sejati daripada Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarganya, anak, istri, mantu dan cucu semua di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berikan hikmat daripada Engkau untuk memimpin negeri ini Bapa. Berkati kesehatan daripada presiden kami Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk wakil presiden juga, dan juga untuk seluruh menteri, dan juga untuk seluruh jajaran pemerintah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati mereka Tuhan, buat mereka boleh memerintah negeri ini dengan hati yang takut akan Engkau. Berikan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau. Buatlah mereka boleh mementingkan negara ini daripada kepentingan pribadi Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk alam daripada Indonesia Tuhan. Jauhkan daripada segala bencana Bapa. Jauhkan daripada segala sakit, penyakit, virus, bakteri apapun Bapa. Kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan, untuk menyembuhkan bagi yang terdampak daripada COVID-19 ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami semua Bapa. Kami juga berdoa untuk tim medis yang melakukan tugas-Mu di setiap rumah sakit Bapa. Lindungi mereka dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Tutup bungkus mereka dengan perlindungan darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka boleh Tuhan beri kekuatan dan kesehatan untuk melayani sesama, dan kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Bapa di dalam karir kami semua, Engkau buat berhasil Bapa. Berkati di dalam kesehatan kami semua Tuhan, berikan kekuatan untuk kami boleh melayani-Mu sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, yang melampaui segala akal pikiran manusia, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai mengangkat kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.